Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ambarwati, NIM 211105020012. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI, yaitu mengenai ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Jadi suatu perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan itu dinamakan ekonomi 2 sektor. Sedangkan yang disebut dengan ekonomi 3 sektor yaitu meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Adapun yang disebut dengan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, atau yang disebut dengan ekonomi terbuka. Jadi ekonomi terbuka itu merupakan suatu negara yang perekonomiannya terdiri dari produsen, konsumen, negara, dan luar negeri. Maka dari itu akan terjadi kegiatan ekspor dan impor. Adapun konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Nah, adapun dari 3 konsep yang barusan saya jelaskan itu, yang pertama yaitu permintaan agregat atau di pasar barang. Jadi baik barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu jumlah yang beredar dari pasar barang. Jadi jika terjadi transaksi jual beli yang terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar bertambah. Yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Jadi apabila permintaan barang banyak, otomatis harga barang akan naik, dan juga sebaliknya. Adapun sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu perusahaan ke pemerintahan itu membayar pajak. Misalnya seperti suatu pabrik baju membayar pajak kepada pemerintah. Dengan begitu, pemerintah kepada perusahaan akan memberikan subsidi berupa listrik, bahan bakar, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu perusahaan kepada rumah tangga, yaitu perusahaan membayar gaji atau membayar sewa. Seumpama perusahaan itu menyewa tanah dari rumah tangga. Selanjutnya yaitu perusahaan ke luar negeri membeli faktor-faktor produksi, misalnya seperti mesin. Yang selanjutnya yaitu rumah tangga ke perusahaan membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu luar negeri kepada perusahaan, yaitu membeli produk, misalnya Eropa beli kelapa sawit kepada Indonesia. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor. Adapun pengertian dari perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Adapun manfaat dari kegiatan impor ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku. Yang kedua yaitu perekonomian terbuka ekspor. Jadi, pengertian dari perekonomian terbuka ekspor yaitu merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri atau di dalam negara dan dijual ke luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan mengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Adapun manfaat dari kegiatan impor yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memperluas pasar, yang kedua yaitu menambah devisa negara, dan yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama yaitu faktor penentu ekspor, yang ada 4. Yang pertama yaitu permintaan akan barang, yang kedua yaitu mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga bahan spesial, dan yang keempat yaitu teknologi. Adapun faktor penentu impor itu juga tidak jauh berbeda dengan faktor penentu ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Adapun keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdapat dari 2 golongan. Yang pertama yaitu yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua yaitu yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional
dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Adapun suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Adapun perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dalam kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi kesimpulannya atau tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud LC.MEI yaitu ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi ekonomi terbuka itu terdiri dari produsen, konsumen, negara, dan luar negeri sehingga terjadilah ekspor dan impor. Jadi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Kemacetan dalam salah satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang atau jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. Baik, sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.